Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rani Beti. Nah, di segmen kali ini kita namain segmen apa ini? Ini termasuk misteri atau termasuk segmen traveling kalau ini? Ini traveling. Kita traveling ke Curug Lawe ceritanya. Ceritanya seperti itu. Iya, awalnya. Nah, tapi di perjalanan kali ini kita itu mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi pelajaran di mana kita pentingnya persiapan sebelum kita melakukan kegiatan di hutan atau mungkin di alam liar, ya, ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi ceritanya itu awalnya ini kalau kamu sendiri ini pengalaman pertama kamu atau gimana? Ya, kalau traveling kayak gini pengalaman pertama. Yang mengalami hal seperti yang akan kita ceritakan nanti. Oke, sama berarti saya juga pengalaman pertama banget. Nah, jadi kita ini kejadiannya itu terjadi di tanggal 1 Juni kemarin ya? Iya, 1 Juni kemarin. Kebetulan waktu itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila kalau nggak salah. Iya, itu banyak pengunjungnya juga. Jadi kita mengikuti sebuah lomba. Kebetulan lomba pada waktu itu adalah lomba foto tentang hutan. Jadi kita mau nggak mau harus ke hutan. Ya, hutan. Cari spot-spot yang bagus atau cari foto dengan angle yang bagus di hutan itu. Kebetulan kita memilih Curug Lawe Benowo pada waktu itu di daerah Kalisidi Semarang. Karena kita yang dekat dari rumah kita kan daerah situ doang gitu. Oke, itu bukan kali pertama kita ke daerah situ, kita udah berkali-kali ke situ ya, dan nggak terjadi apa-apa. Nah, kebetulan di kali ini, yang mau kita ceritakan ini, itu ada kejadian yang sangat membekas banget di benak kita selama melakukan perjalanan itu. Jadi awalnya kita itu mau foto sama mau bikin intro video pada waktu itu ya. Kamu sudah opening. Udah action sampai di kayak batang tuh kayu itu akar yang melingkar dari ketinggian terus turun tuh kan dibuat bulat itulah. Itu ngeri nggak sih? Kamu kan yang manjat, kamu ngerasain gimana? Ngeri nggak sih? Ya awalnya ya itu sih kan gerak-gerak gitu, jadi mau ngatur keseimbangan juga sulit. Juga ya namanya mau buat konten ya kita harus bisa usahakan gimana caranya biar itu bagus lah dilihat. Oke, itu masih normal, masih aman-aman aja aman ya. Di situ. Nah, terus kita lanjutlah, kita jalan lagi. Nah, itu udah ada mulai tanda-tanda yang wah, ada apa ini kok kayak gini. Itu tanda-tandanya adalah jalur yang biasanya kita lalui itu adalah kan jalur selokan air ya itu. Ya, jalur aliran air dari itu dari curug juga. Dari curug itu ke pesawan, ke rumah warga pesawan itu ternyata ditutup. Jadi otomatis mau nggak mau kita harus lewat ke jalur yang baru yang dibuatkan itu jadinya menurun. Sorry banget itu nggak ada videonya, soalnya kita pada waktu itu lagi nggak concern gitu loh. Kita maunya langsung ke curugnya gitu ya. Curugnya karena kita intinya tuh mau foto itu lombanya dulu gitu. Yang diprioritaskan adalah fotonya, dan kebetulan kita nggak prepare apa-apa, kita lanjut aja gitu. Kemungkinan mungkin kapan-kapan insya Allah kalau ada waktu kita napak tilas lagi. Oh iya, kita kan sekarang udah musimnya udah nggak terlalu hujan ya. Kalau kemarin itu kebetulan musimnya pas hujannya itu ya. Nah, itu kan jalan ke bawah ya bro. Iya. Terus kita naik lagi. Itu nyampe ke mana itu? Kan jalurnya kan ada dua. Satu untuk ke Benowo, satu yang Lawe. Iya. Kita rencananya sebenarnya mau ke Benowo. Awalnya itu ya. Iya, ke Benowo. Kebetulan jalurnya tuh ditutup. Ya nggak sih? Benowonya kan? Ditutup, ke Lawenya juga ada hambatan jalan, ada yang katanya longsor itu juga. Itu. Terus setelah nyampe ke Curug Lawe itu ternyata di atas rame banget. Jadi kita nggak bisa, wah ini kayaknya nggak bisa deh foto-foto di sini. Terlalu banyak hal-hal yang mungkin bisa ganggu gitu ya. Iya. Kan pengennya kita tuh fotonya tuh yang sepi, yang nggak ada orang gitu. Terus, nah ditambah lagi itu jam berkunjungnya itu dibatasi ya bro ya. Iya.
batasnya jam 2. Jam 2 siang. Hampir sore lah ya, siang. Pokoknya itu nggak boleh melewati jam 2 ke atas. Akhirnya kita turun. Kita masih foto-foto. Iya, masih foto-foto. Ada contohnya, nanti ada kita kasih foto juga fotonya. Buat video juga sih. Juga video dikit-dikit. Masalahnya kan itu ada apa namanya itu? Petugasnya ya. Iya, ada petugasnya. Rangernya mungkin ya. Itu ada tim SAR-nya. Itu sekitar berapa orang? 3 orang ya? Atau 5 orang? Pertamanya 2 orang. 2 orang ke atas memberitahu kalau waktunya udah habis. Waktu nanyain kamu itu loh. Mas, ini kamu mau turun mana naik gitu loh. Yang pas foto terus kamu yang ya itu kan udah hujan. Itu udah hujan. Udah mulai agak gerimis ya. Udah mulai hujan gerimis, kita mau turun terus ditanyain mau ke atas atau ke bawah, itu kan kita mau ke bawah ya, disuruh cepat-cepat karena udah jam waktu kunjungnya udah habis. Jadi itu kan kamu yang ditanyain gimana itu? Aku nggak terlalu dengar soalnya terlalu bisik. Itu kan waktu ditanyain kan, Mas ini mau ke atas atau mau ke bawah? Saya mau ke bawah Pak, karena ini udah hujan juga, takutnya nanti kan aliran airnya kan semakin deras juga kan. Nah, terus kamu bilang kalau nggak salah, oke, ini foto terakhir. Iya, foto terakhir kita turun, itu kan belum terlalu, kan itu pas waktu kita foto itu kan belum hujan, mau hujan. Nah setelah selesai foto-foto, fotonya belum selesai ya, foto terakhir. Mau foto terakhir yang nunggu kan agak lama loadingnya itu kan. Itu malah udah turun hujan. Turun hujan, kita kemas-kemas, lari. Kita lari ya kan. Nah, kita lari itu. Kita amankan dulu dong, ini di tas segala macam itu. Kita lari itu, kita rencananya tetap mau ke Curug Bendowo kan. Kita mau nerabas. Iya, kita mau cari tempat jalan pintas yang pernah kita lewatin dulu ya. Nggak nyangka itu ternyata jalan itu mungkin udah lama nggak dilewatin orang ya. Terus sampai nggak kelihatan kan jalannya, terus kita takut, waduh ini mau bahaya. Ke tempat situ kok berani nggak gitu. Terus akhirnya udah terlalu kita sebenarnya punya pedoman. Nah, channel kita kan Randiodi lah. Itu mau bilang berani nggak Randiodi. Tapi terus kita berpikir ke hujan turun lebih lebat lagi, lebih deras. Lebih deras kan nggak mungkin. Wah ini kalau maksain nanti malah kita juga sakit sama nggak tahu bahaya jalannya kan. Yang di depannya jalan-jalan nanti kayak apa kan nggak tahu. Masalah itu jalan bukan jalan umum. Kita dulu itu terabas cari jalan sendiri. Ibaratnya itu jalan-jalan tikus lah ya, jalan liar gitu ya. Iya. Nah setelah itu kita lari mampir. Ternyata di situ kan ada warung terakhir ya. Ya karena ada di dekat hujannya deras, kita kan lari, terus kebetulan ada warung terakhir kalau dari bawah terakhir itu kebetulan banyak yang berteduh neduh situ ya, namanya kita kehujanan dingin ya, kita cari yang hangat-hangat dulu. Kita waktu itu mau pesen mie ya, pesen Indomie terus sama minum energen buat menghangatkan tubuh. Bener, itu kita udah ini mau lanjut atau enggak ini, terus kita akhirnya fix ini kayaknya nggak lanjut deh, ini stop di sini. Nggak mendukung pokoknya, dan jamnya udah mulai jam berapa ya? Oh itu udah jam 3 lebih masalahnya. Nah akhirnya kita sepakat, wah ini kayaknya kita pulang dengan basah-basahan. Nah kebetulan kita itu memang kayak kita tuh pas di parkiran kan kita ditawarin jas hujan ya. Nah, kebetulan kalau kita beli gitu. Kebetulan kalau nggak beli ya nggak tahu ini. Bingung pulangnya. Kita beli akhirnya terus kita udah HP, kamera, peralatan segala macam itu dikantongin semua, masukin tas terus kita pakai jas hujan. Nah itu orang-orang yang dari atas mau ke bawah tuh udah nggak ada orang, semuanya udah lewat gitu. Pada waktu kita makan mie itu orang-orang yang dari atas itu udah ke bawah semua ya bro ya. Termasuk petugas yang ke atas tadi ya, ranger 2 yang ke atas tadi udah ke bawah. Kan ada 3 orang tuh, yang 2 tuh udah sama yang lain tuh udah ke bawah semua. Tinggal di sana tuh ada mbok-mbok warung sama bapaknya yang itu sama kita, berempat. Sampai mereka tuh nawarin, ayo mas turun. Bentar pak, ini masih prepare dulu, kita mau pakai itu loh. Terus akhirnya si bapak sama ibunya itu yang bawa-bawanya itu pergi duluan ya. Pergi duluan ya, terus kita nyusul karena kita juga ketakutan nanti, waduh kok cuma berdua di hutan. Akhirnya kita lari pas terus kamu
Ada oh iya, ada lagi perut saya itu mual. Mau nggak mau harus cari toilet lah. Nah, kebetulan itu di situ ada toilet itu, terakhir ya. Ya itu kan kayak apa ya, buat istirahat namanya apa? Ada musolanya juga kok. Ya, yang terus buat istirahat. Kamu ke toilet. Ke toilet dulu. Kamu buang air besar, aku pipis. Ya. Di situ masih ada orang, bro. Ya kan itu kan petugas apa yang tadi yang jualan tadi kan makanannya kan di sekitar situ, di gudang situ ada gudang ngano tempat orang jualan itu kan. Tuh taruh di situ. Kamu agak lama, aku juga agak lama di kamar mandi. Aku kalau nggak salah ya, aku tuh mau BAB tapi nggak keluar gitu loh. Nah, terus udah tuh kok aku ngerasa ada yang aneh nih, bro. Pada waktu itu. Iya. Terus aku keluar. Ternyata nggak ada orang. Nah, itu awal mulanya apa namanya tuh kengeriannya tuh udah mulai dari situ. Udah nggak ada orang di situ. Wah, aku panik dong. Hujan udah mulai deras. Ya. Aku ngelihat ke bawah gini, kan sungainya kan kelihatan tuh. Terus sungainya udah coklat-coklat tuh, bro. Artinya kan udah gede. Apa arusnya kan udah gede. Berarti banjir yang dari atas kan udah gede. Berarti itu aku lagi buang air besar belum sampai selesai kamu gedor-gedor itu, ya. Terus aku kan inisiatif, wah ini kok udah nggak ada orang, serius itu nggak ada orang, itu baru tinggal aku sama dia aja gitu. Jadi aku gedor-gedor pintunya, woi buruan ini nggak ada orang, ini gimana ini nanti kita nyebrangnya gimana? Apalagi gitu. Aku juga, waduh itu belum selesai udah disuruh cepat-cepat, aku juga bingung. Terus nah, akhirnya keluar. Kamu akhirnya keluar. Nah, itu kan terus ada itu ada beruntungnya. Iya. Itu ada tim ranger satu yang saya nanyain itu kan yang terakhir. Iya. Nah itu dia tanya gini, loh mas kok masih di sini? Terus aku bilang, mas ya ini nunggu teman saya masih ini buang air nih. Loh emang di atas nggak ada orang? Ini udah nggak ada, ini saya terakhir. Nah itu rangernya tuh terakhir, bro. Makanya aku gedok-gedok kamu lagi sekali lagi. Makanya aku bingung, waduh lagi mau buang air besar udah diketok-ketok terus, tanggung banget. Terus aku, bro ayo buruan. Nah rangernya tuh udah duluan, ayo mas, bentar lagi ini airnya udah gede banget gitu. Nah sampailah akhirnya dia keluar, aku aja udah ditinggal, aku langsung ngejar. Dia langsung lari, ngejar, tungguin. Terus ikut gabung sama si ranger namanya tuh Mas Wahid kalau nggak salah. Iya Mas Wahid namanya Mas Wahid. Masih ingat. Terus saya bilang gini, mas ini gimana? Kita mau lewat mana? Kalau lewat bawah kan banjir. Banjir nggak mungkin bisa lewat kita. Masalahnya jalannya kan ngelewatin air gitu. Kalau yang dari bawah. Nah kalau dari atas yang lewat jalur biasanya itu longsor. Itu yang longsor gara-gara longsor itu kita dialihkan jalannya. Nah itu pilihannya tuh cuma dua, mau nerjang banjir atau kita taruhan sama longsornya itu. Oh, iya. Nah terus setelah dipikir-pikir si masnya itu, Mas Wahid bilang gini, mas kamu percaya saya gitu? Iya percaya mbak. Kalau percaya saya, ikutin arahan saya. Pokoknya kita jalan. Kalau saya bilang pelan-pelan ya pelan-pelan. Kalau saya bilang cepat ya cepat. Nah, kita lewat jalur longsor, kita jangan lewat yang banjir. Soalnya kalau banjir terlalu berbahaya. Nanti bisa kena arusnya itu. Terus kita sebenarnya deg-degan ya bro. Iyalah. Itu udah nggak mikirin. Kalau sorry banget sebentar saya potong dulu. Kenapa nggak ada video atau fotonya? Wah kita udah nggak mikir apa-apa lagi waktu itu, udah hujan, terus hujan gede, longsor, airnya banjir, udah itu banyak banget, juga. Udah nggak kepikiran ngeluarin kamera ataupun handphone, udah bodo amat gitulah ya. Yang penting itu kita bisa selamat sampai ke tempat parkiran aja udah bagus banget. Itu langsung kita tuh ngikutin sama Mas Wahidnya itu. Bener bro, waduh ngeri banget bro. Lah itu ternyata getar nggak? Wah ya getar. Longsorannya itu kan kemarin itu kan jalan air, tempat buat pengairan. Lah itu kan diganti pakai pipa besar, pipa besar kan lah. Kita naikin pipa itu, padahal pipa itu licin banget. Kalau nggak hati-hati. Itu jurang, bawahnya air gede. Ya Allah. Samping lihat ke bawah, waduh. Sekitar 50 meter ada ya, lebih kayaknya. Waduh, lihatin bawah itu serem banget. Pokoknya itu adalah pengalaman paling pengalaman atau kengerian kita selama melakukan perjalanan atau traveling itu. Wah, ngeri banget itu. Itu enggak ditambah lagi si Mas Wahidnya sambil cerita. Iya. Ceritanya
Mas dulu tuh aku pernah nemuin orang nyangkut di situ gitu, kayak gitu-gitu. Itu tambah, aduh, kok ngeri banget gitu. Iya, ternyata tuh kejadian-kejadian di situ banyak banget juga gitu. yang di luar apa itu namanya? Kayak orang kepleset ya, gitu. Makanya orang itulah pentingnya kita tuh hati-hati. Soalnya ada kejadian sebelum kita naik itu ada yang kepleset di depan kita persis ya, Bro ya. Iya. Wah, itu sandalnya itu nggak diperuntukkan untuk naik gunung. Kan ada tuh jenis sandal gunung. Iya, dia kayaknya sandal biasa. Nah, jadi tolong buat teman-teman jangan pernah pakai sandal biasa gitu loh. Kalau memang medannya tuh licin banget dan ekstrim, pakailah sandal gunung atau sepatu gunung. Kebetulan waktu itu aku pakai sandal gunung, kamu pakai sepatu. Iya, saya pakai sepatu. Nah, itu tuh semakin membuat kita ngeri banget gitu loh. Jadi kita jalannya tuh hati-hati banget. Iya. Dempel-dempel, nggak boleh nggak boleh sampai ketinggalan satu sama lain gitu. Terus akhirnya itu kan hujannya deras ya, Bro. Iya, deras. Dan itu semakin sore semakin gelap gitu. Jalannya airnya udah gede. Jalannya udah nggak terlalu ini. Itu kan kita kan kebetulan pas waktu kita berdebar-debar kok suasananya kayak gini, kita dikejutkan itu apa? Kayak kera itu loh. Oh iya. Dikejutkan itu kan jadi kita agak mereda ketakutannya. Sebenarnya sepanjang kita melewatin longsoran itu kan kita deg-degan banget. Serius itu deg-degan. Saya bener-bener deg-degan. Iya, aku agak leganya itu. Agak lega itu semenjak lihat itu kewan yang agak kayak kera itu loh apa? Oh, iya makanya. Lutung. Nah, makanya kok ekornya panjang-panjang terus pada lari-lari. Hewan yang sangat dilindungi banget itu. Iya. Nggak boleh dibunuh. Jarang-jarang bisa lihat itu ya. Jarang-jarang katanya Mas Wahid. Kita dua kali lihat ya. Dua kali lihat Mas Wahid, kalian itu beruntung bisa melihat itu secara langsung. Soalnya mereka tuh jarang-jarang mau menampakkan diri gitu. Nah, kebetulan kan pas kita nonton itu, kita kan berhenti dulu. Nah, pas berhenti dulu itu kan di dekat kita kan ada tempat berteduh sepasang kasih kayaknya. Tuh lagi berteduh itu kan. Nah, itu juga pelajaran buat kita semua. Kalau kalian mau main ke tempat hutan atau alam liar, pakailah pakaian atau peralatan tuh yang sesuai. Karena ada kejadian sepasang kekasih itu si ceweknya itu malah pakai high heels nggak sih? Itu sepatu yang tinggi. Pakai sepatu itu jinjit itu. Kan. Waduh, parah banget. Itu nggak boleh. Nah, dan ternyata kejadiannya beneran. Dia tuh keseleo ya, Bro. Iya. Terus kan awalnya kan udah diberitahu sama Mas Wahidnya dulu. Ngano, Mas, ngano pelan-pelan aja, kita barengan kan bilang gitu. Tapi dia tuh kayak seakan-kan mau dia malah mau duluan. Si mas sama mbaknya itu udah deket dengan pintu keluar ya. Iya. Itu kita kayak ngejar dia kan duluan gitu. Ya makan dia duluan. Nah, pas awalnya mau keluar pas di longsoran belum melihat. Belum. Pas mau ke pintu keluarnya itu baru kelihatan mereka. Tapi mereka dikasih tahu malah dia kayak langsung lari cepat-cepat gitu loh. Enggak cepat-cepat. Keseleo kakinya, terpilir, terus kayaknya dia kram deh. Iya, kram sambil kan ya itu. Terus diamankan sama temen. Iya, sampai itu minta pertolongan sama yang deket pintu masuk itu ya. Nah, akhirnya pada turun juga 3 orang itu kan. 3 orang, satu akhirnya itu mbaknya itu digendong. Ya digendong, terus digendong duluan. Kita juga ikut turun ya, Bro. Iya. Nah, itu baru kita bisa bernafas lega itu setelah kita sampai parkiran. Fotonya ada. Nanti kita lihat fotonya. Fotonya ada. Kita pakai jas hujan gitu. Itu difotoin sama orang-orang situ. Sama orang situ, ranger situ. Nah, dari kejadian itu saya sangat di satu sisi itu pengalaman yang sangat keren sekali menurut saya. Tapi di sisi lain itu ngeri juga. Karena itu taruhannya nyawa, Bro. Serius itu, Bro. Nah, buat teman-teman kalau semisal mau main ke alam liar atau ke hutan, persiapkanlah dengan matang. Jangan seperti kita tadi ya. Itu sangat berisiko sekali. Itu soalnya kalau itu kita salah melangkah aja, kita kan bisa kepleset dan nggak bisa sampai di sini mungkin. Mau minta tolong sama siapa juga bingung. Gitu. Itu aja kita katanya dicariin kan. Iya, kita kan terakhir kita dicariin sama tim ranger dari sana kan. Oke. Mungkin gimana pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang mau? Kalau dari saya ya itu sebelum berangkat ya kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan,
ya harus pakai sesuai itulah tempatnya kan. Biasanya kalau namanya naik-naik muncak-muncak itu kan licin lah ya, harus sesuai. Kalau tidak sesuai bisa berakibat fatal juga sih. Oke, cukup sekian ya, mungkin kita udah lama banget ngobrolnya. Oke. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke. Salam apa ini? Salam salam Randewedi.